Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kasadayana. Kalau saya perhatikan, masyarakat Sunda yang masih mempertahankan jati dirinya sebagai orang Sunda atau jati diri Sunda sangat sedikit sekali. Mayoritas masyarakat Sunda pada umumnya telah terpengaruhi oleh budaya dari luar. Saya tidak tahu persisnya kapan ini terjadi. Mungkin saja bisa terjadi saat agama Hindu datang ke Nusantara, atau agama Buddha, atau juga agama Islam, atau mungkin zaman kolonialisasi di saat negara Barat seperti Portugis, Belanda, Spanyol datang ke Nusantara. Tetapi yang jelas perubahan daripada masyarakat Sunda ini terjadi tidak secara tiba-tiba, namun secara perlahan karena terjadinya akulturalisasi. Dan masyarakat Sunda yang masih mempertahankan jati dirinya sebagai orang Sunda hanya tersebar di beberapa wilayah dan jumlahnya sangat sedikit sekali. Misalnya di Provinsi Banten, di suku Baduy, yaitu di wilayah Rangkas Bitung, wilayah Kanekes, di mana mereka masih selalu mempertahankan adat istiadat Sunda, apalagi mereka masih berkeyakinan Sunda Wiwitan. Lalu di Sukabumi, di Jawa Barat, daerah Ciptagelar, di mana masyarakat di sana pun masih mempertahankan tradisi adat istiadat Sunda yang diwariskan oleh leluhur. Dan mereka juga masih memiliki keyakinan nenek moyang orang Sunda, yaitu keyakinan Sunda Wiwitan. Tetapi yang uniknya yaitu di daerah Garut, perbatasan antara Garut dan Tasikmalaya, ada di Kampung Naga, di mana mereka juga masih mempertahankan tradisi adat istiadat Sunda, meskipun mereka sudah berubah atau sudah mendapatkan inkulturalisasi dari agama lain dan mereka sudah menganut agama Islam, tapi mereka masih tetap mempertahankan tradisi adat istiadat budaya Sunda ini sendiri Dan yang sangat penting dalam jati diri orang Sunda itu, yaitu yang paling utama, orang Sunda itu sangat erat sekali berhubungan dengan alam semesta, di mana adat istiadat orang Sunda yang diwariskan oleh leluhur orang Sunda yaitu menjaga kelestarian alam. Dan hal ini kita bisa dilihat di wilayah Kanekes, suku Baduy, juga di Ciptagelar, dan juga di Kampung Naga di wilayah Garut, di mana masyarakat di sana itu benar-benar menjaga kelestarian alam, seperti menjaga hutan, melindungi hutan, menjaga sungai-sungai agar jangan sampai tercemari oleh limbah atau sampah, dan mereka itu turun-menurun terus mengajarkan adat atau aturan dari nenek moyang orang Sunda. Begitu juga masalah kebiasaan dalam bertani, bercocok tanam, ataupun berternak, mereka masih tetap menjaganya. Dan yang paling unik juga yaitu masalah membangun rumah, di mana orang Baduy, di orang Ciptagelar dan orang Kampung Naga itu, mereka membangun rumah dengan penataan atau perencanaan yang sangat baik sekali, sehingga ketika katakanlah orang Baduy, mereka menumpuk batu-batu agar rumahnya nanti kokoh, kalau hujan deras tidak terjadi longsor. Begitu juga di Kampung Naga dan di Ciptagelar. Begitu juga susunan rumah antara yang satu dengan yang lain itu tertata dengan rapi dan kelihatan sekali tidak kumuh. Sangat indah sekali, dan ini bisa dijadikan suatu objek wisata, yaitu wisata desa.
Jadi orang-orang Sunda yang masih mempertahankan tradisi, adat, dan budaya warisan leluhurnya itu, mereka sangat disiplin sekali dan memegang teguh ya apa yang diwariskan oleh leluhur orang Sunda, yaitu ya menjaga alam dan terutama menjaga budaya Sunda sendiri. Dan kita lihat sekali misalnya mereka masih mempertahankan filsafah-filsafah Sunda, lantas kesenian-kesenian Sunda, keterampilan-keterampilan dan kerajinan-kerajinan Sunda, bahkan nama-nama Sunda mereka pun masih mempertahankannya. Mereka tidak mau tercampur dengan budaya lain. Dan inilah kedisiplinan dan kekokohan atau sikap yang sangat kuat terhadap ya kepeduliannya terhadap warisan yang diberikan sama nenek moyang orang Sunda, sehingga mereka terus lestari. Cuman sayangnya ya mereka jumlahnya tidak begitu banyak di Parahyangan ini. Kebanyakan mayoritas yaitu orang Sunda itu sudah sangat terpengaruh sekali dengan budaya dari luar, ataupun bisa dikatakan ya terpengaruh oleh juga inkulturalisasi, yaitu adanya keyakinan baru yang mungkin adanya aturan atau filsafah ataupun ajaran-ajaran dari keyakinan lain yang mereka atau orang Sunda pikir bahwa aturan itu berbenturan dengan tradisi atau budaya orang Sunda atau jati Sunda. Padahal sama sekali tidak ada ya istilahnya pertentangan antara keyakinan dengan tradisi orang Sunda. Contohnya yaitu di Kampung Naga, mereka masih mempertahankan tradisi Sundanya karena selama ini tidak ada yang bertentangan. Bahkan orang Sunda sendiri memiliki ya peradaban yang sudah lama, di mana nenek moyang orang Sunda leluhurnya mengajarkan budi pekerti, ya tata krama, dan berbagai macam peradaban yang bisa membentuk identitas bangsa Sunda. Tetapi disayangkan sekali karena mayoritas orang Sunda itu sudah meninggalkan semua ya tradisi ini. Terlihatnya memang sepertinya meninggalkan tradisi ini. Kita lihat misalnya dalam perumahan-perumahan orang Sunda sekarang sudah tidak jelas ya desainnya, artistiknya seperti apa, juga tidak memperhatikan lingkungannya seperti apa, seperti ya di komplek-komplek BTN ataupun di perumahan-perumahan perkumuhan itu sudah tidak menunjukkan lagi keserasian atau keharmonian ya perumahan penduduk, tempat tinggal penduduk dengan kondisi alam Sunda. Dan kita lihat misalnya di perumahan-perumahan penduduk masyarakat Sunda sekarang di hampir seluruh Jawa Barat ataupun di Provinsi Banten, yaitu tidak adanya identitas kesundaannya. Terkesan rumahnya ya rumah minimalis yang modern, yang gaya arsiteknya tidak menunjukkan ada identitas Sundanya, tetapi lebih banyak desain yang universal begitu. Coba kalau kita lihat misalnya di Eropa atau di Jepang sendiri, orang Jepang kalau punya rumah masih membangun rumah yang mirip-mirip gaya Jepang. Begitu juga di Eropa yang katakanlah orang Spanyol, Portugal yang ya rumah Mediterranean gaya Eropa zaman dahulu kala. Mereka masih bangun itu untuk menunjukkan identitas mereka. Tetapi ya masyarakat Sunda kita lihat sendiri bentuk rumahnya ya asal jadi, atau yang penting terlihat bagus, modern, padahal membangun rumah dengan menunjukkan identitas rumah warisan nenek moyang itu sangat bagus sekali, dan ini salah satu cara melestarikan ya kebudayaan bangsa sendiri. Ya, jangan jauh-jauh ke negara lain. Kita lihatlah di Bali, orang Bali kalau membangun rumahnya selalu mempunyai ya kekhasan atau ornamen-ornamen
yang ke Bali-Balian, yang tradisi Bali gitu. Dan begitu juga mungkin di Tanah Toraja atau ya di Minangkabau dan sebagainya gitu ya. Nah, sayang sekali bahwa orang Sunda ya banyak sekali yang sudah berubah gaya hidupnya dan meninggalkan warisan nenek moyangnya. Mungkin dalam segi bahasa masih dipertahankan. Mayoritas masyarakat Sunda di Jawa Barat maupun di Banten masih berbicara bahasa Sunda. Meskipun bahasa Sundanya ada dialek-dialek yang berbeda. Misalnya orang Banten, orang Cirebon, orang Bandung, orang Tasik, orang Cianjur, orang Sukabumi dan lain-lain memiliki ya dialek yang berbeda-beda tapi satu rumpun bahasa Sunda ya. Dan yang lainnya lagi yaitu masalah nama ya. Itu juga saya sangat prihatinkan karena nama adalah identitas atau ciri khas dari suatu bangsa. Nah, nama-nama Sunda yang dulu seperti Asep, Nanang, Nunung, Eis ya, terus Lilis, Icih, terus Jaka misalnya, Ujang dan banyak sekali yang lainnya, Dadang dan lain-lain itu sudah mulai ditinggalkan karena masyarakat Sunda juga berpikir bahwa ini nama-nama tua, nama-nama kolot ya, nama-nama yang sudah tidak ya modern lagi, terkesan kampungan, padahal ini enggak sama sekali. Tidak. Dan anehnya masyarakat Sunda ini memberikan nama pada anak-anaknya nama-nama yang terkesan berbau Arab misalnya ya. Padahal orang Arab juga nggak tahu ini namanya nama Arab atau bukan, karena kebanyakan orang Sunda itu ngambil nama Arab itu dari huruf atau dari kata-kata atau kalimat atau dari kata-kata Arab atau gitu ya, yang orang Arab sendiri merasa lucu gitu mendengarnya. Padahal ya orang Arab sendiri namanya juga berputar-putar di sana, semacam Anis, Hasan, Yusuf ya, Abdul. Terus apalagi ya banyak misalnya Rijal, itu kan nama-nama Arab yang terus berputar-putar, nggak pernah mati, selalu ada. Begitu juga kalau kita lihat ya orang Turki, namanya itu kan Ozil, Ismet, nah ini terus Kumlu dan banyak yang lainnya, dan mereka itu terus memakai nama-nama mereka, tidak berubah-ubah dari generasi ke generasi. Dan nama itu mempunyai makna sama dengan nama orang Sunda, misalnya Asep, Kasep gitu ya, Acep gitu, terus Ujang ya dan lain-lain itu Eis, Gelis kan dan macam-macam gitu. Sayangnya kenapa harus ditinggalkan? Dan ini nama-nama Sunda ini sebenarnya nama-nama yang sangat eksotis ya, yang sangat kalau didengar oleh bangsa lain itu mereka itu hey, nice name, katanya nama yang indah sekali gitu ya. Dari mana asalnya? Bilang dari Indonesia, Sunda kan betapa kayanya negara kita punya nama dan identitas sendiri di setiap wilayah. Nah, malah jangan jauh-jauh lah tentang negara lain atau suku bangsa lain. Orang Bali masih selalu memakai nama Bali ya. Dan sebenarnya kalau nama Bali belakangnya banyak kesamaan dengan orang Sunda. Katakanlah orang Sunda dulu kan namanya itu Sukma ya, Katma, terus Dinta, Darta. Itu nama dengan Sunda itu sama, mungkin ada pengaruh Sangsekerta juga, tapi kan itu udah akulturalisasi. Nah, jadi dari sinilah saya melihat bahwa orang Sunda memang mayoritas sudah meninggalkan budaya ya pada umumnya ya. Jadi tradisi, seni, keterampilan ini udah ditinggalkan oleh orang Sunda itu. Dan kesenian juga ya, sayang sekali misalnya yang masih menyukai ya, wayang golek sangat sedikit sekali yang menyukai kecapi suling, degung atau reog ya, atau rampak sekar dan kesenian-kesenian Sunda lainnya seperti jaipongan, tarian-tarian dan yang lainnya pula sudah saya jarang sekali yang menyukainya. Padahal kalau kita lihat di negara lain ya terus berputar-putar kan, di Eropa misalnya mereka menyukai teater, mayonet ya, terus apalagi ya yang boneka pakai tangan itu seperti wayang golek, terus
seni-seni lain, dan band itu, alat-alat musik band itu sebenarnya alat-alat yang datangnya dari Eropa, ya, atau alat instrumen dari mereka, dan Indonesia dan wilayah Jawa ke Bali dan lain-lain, Sumatera juga, yaitu gamelan kita itu warisan nenek moyang kita. Dan sayang sekali ini juga sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat ya Sunda pada khususnya gitu. Nah, jadi keprihatinan saya ya, toh perubahan agama ataupun masuknya teknologi tidak perlu harus meninggalkan jati diri orang Sunda. Jati diri Sunda harus tetap dipertahankan meskipun ada perubahan agama, ada pengaruh budaya luar, ada masuknya teknologi, tapi harus tetap menjaga jati diri orang Sunda, yaitu melestarikan alam, ya, menjaga alam, menjaga seni tradisi budaya Sunda dari berbagai aspek, dari perumahannya, lingkungan rumahnya gitu, dari memelihara lingkungan alam semacam, jangan sampai ya sungai dicemari, hutan ditebang, dihabiskan, terus kawasan pertanian, perkebunan berubah menjadi ya tempat rekreasi atau menjadi tempat perumahan. Pertanian dan perkebunan itu harus terus dilanjutkan seperti nenek moyang kita dulu ya, bagaimana bertani, dan yang harus pengaruhkan ke dalam pertanian dan perkebunan itu ya teknologinya yang modern gitu, dan itu tidak bertentangan dengan adat istiadat Sunda. Begitu juga masalah agama, tidak ada pertentangan sama sekali dengan adat istiadat Sunda. Semua sejalan karena filsafah-filsafah Sunda yang welas asih, silih asa, silih asu itu jauh lebih baik dari budaya-budaya bangsa lain. Orang Sunda itu orang yang sangat ramah tamah, sehingga tidak ada pertentangan sama sekali dengan ya agama manapun. Nah, itulah, disinilah saya hanya ingin ya menekankan, apakah Kang Deddy Mulyadi yang terpilih jadi gubernur Jawa Barat, bisakah mengembalikan jati diri Sunda ini ke orang Sunda agar bisa disiplin kembali, agar bisa menjalani ya kehidupan yang tertata, yang bermartabat, yang beradab seperti nenek moyang kita dulu bagaimana menata kehidupan ini. Karena jangan salah, filsafah-filsafah Sunda dan ajaran-ajaran Sunda ya itu sangat menakjubkan sekali dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Sunda, umumnya juga masyarakat Indonesia. Dan kalau kita mau melihat negara-negara lain yang sekarang maju ya, itu mereka masih mempertahankan ya budaya-budaya mereka, tradisi-tradisi mereka, dan nama-nama mereka, filsafah-filsafah mereka. Itu saya tahu karena saya ya pernah ke negara-negara lain yang saya ya lihat sendiri seperti apa mereka. Itulah makanya saya teriak atau ngomong masalah ini itu saya iri. Kenapa bangsa saya sendiri, terutama Sunda ya, harus terpengaruhi oleh budaya lain yang sama sekali tidak jelas. Bahkan ada bangsa lain yang datang ya ke Indonesia yang menjadi migran penduduk Indonesia yang ingin disanjung hanya karena mengaku ya berbohong gitu, mengaku nasabnya punya keturunan dari nabi atau gimana, ingin disanjung-sanjung dan dihormati ya, bahkan dicium, disungkem. Sebenarnya ini adalah manipulasi yang tujuannya sebenarnya politik dan ekonomi ya, dimana saya mungkin nggak mau berburuk sangka, mereka mungkin hanya ingin menjajah saja ke Indonesia. Pertama ya masyarakat yang bodoh ya dibodohi begitu. Makanya daripada itu saya ya berharap
Kang Deddy mampu ya membuat suatu gebrakan, bisa mengembalikan orang Sunda kembali pada jati dirinya, pada tradisi budaya sendiri untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan. Begitu dari saya, Sampurasun. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan ibu. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan bauknya, dengan janawarengnya, dengan kudep-kudepnya, dengan kaisyurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita tentang leluhurnya, tiap hari kita mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, membela-belakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita misalnya lancar, kita keluarkan uang dari mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan semakin paksa. Padahal mereka makan setiap hari. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri